Hai sahabatku, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan bersemangat ya. Pernah nggak sih kamu atau orang terdekatmu tiba-tiba dapat kabar dari dokter kalau kolesterolnya tinggi? Rasanya kayak disambar petir di siang bolong ya. Langsung kepikiran, duh ini bahaya nggak sih? Nanti harus minum obat seumur hidup dong. Atau mungkin kamu sudah mulai merasa badan kurang fit, gampang capek, dan mulai khawatir dengan risiko penyakit jantung yang sering dikaitkan dengan kolesterol tinggi. Nah, masalah umum inilah yang seringkali bikin kita galau dan bingung harus mulai dari mana. Banyak yang langsung panik dan merasa jalan satu-satunya adalah bergantung pada obat-obatan kimia. Padahal, jauh di lubuk hati, kita pasti berharap ada cara yang lebih alami, yang nggak bikin ketergantungan dan minim efek samping kan? Tenang saja, kamu nggak sendirian kok merasakan kekhawatiran itu. Banyak dari kita yang mencari solusi efektif untuk menurunkan kolesterol tanpa harus langsung bergantung pada pil-pil kimia. Kita semua ingin sehat, tapi juga ingin menjaga tubuh kita tetap alami. Nah, itulah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Kita akan bongkar rahasia alami yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi secara drastis loh. Penasaran kan bagaimana caranya agar kadar kolesterol kembali normal secara signifikan hanya dengan sentuhan alam? Sebelum kita jauh membahas solusinya, yuk kita pahami sedikit dulu tentang si kolesterol ini. Jangan khawatir, kita nggak akan bahas dengan bahasa medis yang rumit kok. Gini, kolesterol itu sebenarnya penting buat tubuh kita. Dia membantu membangun sel-sel sehat loh. Tapi ada dua jenis kolesterol utama yang perlu kamu tahu. Kolesterol LDL atau yang sering disebut kolesterol jahat dan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Nah, masalah muncul kalau kadar LDL ini terlalu tinggi. Ibarat pipa air, LDL yang tinggi itu bisa menumpuk di dinding pembuluh darah kita, membentuk plak. Kalau plak ini makin banyak dan mengeras, bisa menyempitkan bahkan menyumbat pembuluh darah. Ini dia nih yang beresiko memicu penyakit jantung dan stroke. Serem ya? Tapi jangan panik dulu. Fakta ilmiah singkat dari berbagai sumber populer menunjukkan bahwa gaya hidup dan pola makan kita punya peran besar banget dalam menentukan kadar kolesterol ini. Jadi, kabar baiknya, kita punya kekuatan untuk mengubahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu-tunggu, solusinya. Pemecahan masalah kolesterol tinggi tanpa obat kimia ini sebenarnya berakar pada perubahan gaya hidup dan pola makan yang konsisten. Ini bukan cuma janji manis, tapi sudah banyak dibuktikan oleh riset dan pengalaman banyak orang. Yuk kita mulai petualangan kita menuju kolesterol normal dengan cara yang paling alami. Pertama dan yang paling utama adalah pola makan. Ini kunci utama yang nggak bisa ditawar. Kita perlu fokus pada makanan yang kaya serat larut. Serat larut ini ibarat spons kecil yang bisa mengikat kolesterol di saluran pencernaan kita dan membawanya keluar dari tubuh. Makanan apa aja itu? Banyak kok. Kamu bisa mulai dengan oatmeal atau gandum utuh di pagi hari. Cobalah ganti sarapan nasi uduk atau gorenganmu dengan semangkuk oatmeal hangat yang dicampur buah beri, biji chia, atau irisan pisang. Rasanya enak dan mengenyangkan loh. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian juga jagoan serat larut. Contohnya kacang merah, kacang hijau, lentil, buncis, atau almond. Kamu bisa menambahkannya ke salad, sup, atau menjadikannya camilan sehat. Jangan lupakan juga apel, jeruk, pir, dan stroberi yang kaya pektin, sejenis serat larut yang ampuh menurunkan kolesterol. Selanjutnya, kita perlu bijak dalam memilih jenis lemak. Bukan berarti semua lemak itu jahat loh, justru tubuh kita butuh lemak sehat. Kita perlu mengurangi lemak jenuh dan lemak trans yang banyak ditemukan di makanan olahan, gorengan, atau produk susu tinggi lemak. Gantilah dengan lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang bisa membantu meningkatkan kolesterol baik HDL dan menurunkan kolesterol jahat LDL. Sumber lemak sehat ini ada di alpukat, minyak zaitun ekstra virgin,
minyak canola, ikan berlemak seperti salmon dan makrel, serta kacang-kacangan seperti kenari dan almond. Cobalah ganti minyak oreng biasa dengan minyak zaitun untuk menumis, atau jadikan alvokat sebagai topping roti gandum utuhmu. Nikmat dan sehat. Ada lagi nih, plansterol atau stanol. Ini adalah senyawa alami yang ditemukan di tumbuhan dan strukturnya mirip dengan kolesterol, sehingga bisa menghambat penyerapan kolesterol di usus. Beberapa produk makanan sekarang sudah diperkaya dengan plansterol ini, seperti margarin tertentu atau yogurt. Tapi kamu juga bisa mendapatkannya dari makanan alami seperti kacang-kacangan, biju-bijian, dan minyak sayur. Selain pola makan, gaya hidup aktif juga nggak kalah penting. Kamu nggak perlu langsung jadi atlet maraton kok. Mulailah dengan aktivitas fisik ringan secara teratur, misalnya jalan kaki cepat minimal 30 menit setiap hari 5 kali seminggu. Atau kamu bisa coba bersepeda, berenang, menari, atau bahkan berkebun. Yang penting, buat tubuhmu bergerak dan berkeringat. Olahraga membantu meningkatkan kolesterol baik HDL dan membakar kalori, yang juga penting untuk menjaga berat badan ideal. Berat badan berlebih seringkali menjadi faktor pemicu kolesterol tinggi loh. Jadi, dengan aktif bergerak, kamu bisa dapat dua keuntungan sekaligus. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu mengelola stres. Stres yang berkepanjangan ternyata bisa mempengaruhi kadar kolesterol kita. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol yang bisa memicu peningkatan kolesterol. Jadi, penting banget untuk menemukan cara sehat untuk meredakan stres. Kamu bisa coba meditasi, yoga, mendengarkan musik menenangkan, membaca buku, atau menghabiskan waktu di alam terbuka. Tidur yang cukup juga sangat krusial. Pastikan kamu mendapatkan tidur berkualitas 7-8 jam setiap malam. Kurang tidur bisa mengganggu metabolisme tubuh dan mempengaruhi kadar kolesterol. Bagaimana? Banyak pilihan kan? Tapi tunggu dulu, ada rahasia lain yang mungkin belum kamu tahu. Selain semua itu, ada beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan agar perjalanan menurunkan kolesterol ini jadi lebih mudah dan menyenangkan. Ini bukan sekedar teori, tapi langkah-langkah nyata yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Tips praktis dalam mengatasi kolesterol tinggi secara alami. 1. Mulai dari hal kecil dan konsisten. Jangan langsung merombak total semua kebiasaan makan dan gaya hidupmu dalam semalam. Itu justru bisa bikin kamu cepat menyerah. Mulailah dengan 1 atau 2 perubahan kecil yang bisa kamu lakukan secara konsisten. Misalnya, setiap pagi ganti nasi dengan oatmeal, atau setelah makan siang, luangkan 15 menit untuk jalan kaki di sekitar kantor. Begitu kamu merasa nyaman, baru tambahkan perubahan lain. Ingat, konsistensi adalah kunci. 2. Rencanakan makananmu. Coba deh luangkan waktu di akhir pekan untuk merencanakan menu makan seminggu ke depan. Ini akan sangat membantu kamu menghindari godaan makanan tidak sehat saat lapar. Siapkan daftar belanjaan sehat, beli bahan-bahan segar, dan kalau sempat, lakukan meal prep atau siapkan beberapa bahan makanan agar lebih cepat saat memasak. Misalnya, potong-potong sayuran atau rebus beberapa porsi kacang-kacangan. 4. Camilan sehat adalah sahabatmu. Ganti camilan gorengan, keripik, atau kue-kue manis dengan buah-buahan segar, segenggam almond atau kenari, yogurt rendah lemak, atau edamame rebus. Selalu sediakan camilan sehat ini di tas atau di meja kerjamu, sehingga saat lapar melanda, kamu nggak tergoda mencari yang instan dan kurang sehat. 4. Minum air putih yang cukup. Kedengarannya sepele, tapi hidrasi yang baik penting untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal, termasuk metabolisme kolesterol. Biasakan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Terkadang rasa lapar yang muncul itu sebenarnya adalah sinyal haus loh. 5. Bikin jurnal makanan dan aktivitas. Coba deh catat apa saja yang kamu makan dan aktivitas fisik apa yang kamu lakukan setiap hari. Ini bisa membantumu melihat pola dan mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki. Kamu juga jadi lebih sadar dengan apa yang masuk ke tubuhmu. 6. Cari teman sehat. Ajak teman, pasangan, atau anggota keluargamu untuk bergabung dalam perjalanan sehat ini. Berolahraga bersama atau mencoba resep makanan sehat bareng pasti lebih menyenangkan dan memotivasi. Saling menyemangati itu penting banget loh.
7. Mengajar membaca label makanan. Saat belanja, biasakan untuk membaca label nutrisi pada kemasan. Perhatikan kandungan lemak jenuh, lemak trans, dan serat. Pilih produk dengan kadar lemak jenuh dan trans yang rendah serta tinggi serat. Ini adalah keahlian yang akan sangat membantumu membuat pilihan cerdas. 8. Jadikan memasak di rumah sebagai kebiasaan. Dengan memasak sendiri, kamu punya kontrol penuh atas bahan-bahan yang digunakan, jenis minyak, dan porsi bumbu. Ini jauh lebih sehat daripada sering makan di luar atau membeli makanan siap saji yang seringkali tinggi lemak tidak sehat dan garam. 9. Jaga pikiran positif dan bersyukur. Perjalanan menuju hidup sehat itu adalah sebuah proses, bukan perlombaan. Akan ada hari-hari di mana kamu mungkin tergelincir, makan sesuatu yang tidak sehat atau malas berolahraga. Nggak apa-apa, jangan menyerah atau menyalahkan diri sendiri. Anggap itu sebagai bagian dari proses belajar, maafkan dirimu, dan kembali ke jalur sehat esok harinya. Ingat, setiap langkah kecilmu itu berarti. Bersyukurlah atas setiap kemajuan yang kamu buat, sekecil apapun itu. Motivasi positif adalah bahan bakar terbaik untuk perubahan jangka panjang. Nah, bagaimana? Sudah mulai terbayang kan kalau menurunkan kolesterol tinggi tanpa obat kimia itu bukan cuma mimpi. Dengan menerapkan tips-tips ini secara konsisten, kamu nggak cuma menurunkan kadar kolesterol, tapi juga akan Merasakan peningkatan energi, tidur lebih nyenyak, suasana hati yang lebih baik, dan secara keseluruhan, kualitas hidup yang jauh lebih baik. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan kesehatanmu. Percayalah, tubuh kita itu luar biasa. Ia punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri asalkan kita memberinya nutrisi dan perawatan yang tepat. Jadi, jangan pernah putus asa ya. Kamu punya kekuatan untuk mengendalikan kesehatanmu. Setiap pilihan makanan sehat, setiap langkah kaki yang kamu ayunkan, setiap momen kamu mengelola stres, itu semua adalah langkah nyata menuju kadar kolesterol yang normal dan hidup yang lebih berkualitas. Yuk, mulai dari sekarang, kita jadikan hidup sehat sebagai gaya hidup, bukan cuma sekedar target sesaat. Semangat terus ya sahabatku, kamu pasti bisa. Jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda dalam menurunkan kolesterol atau tips sehat lainnya di kolom komentar di bawah ini ya. Kita bisa saling belajar dan menginspirasi. Dan penting diingat, selalu konsultasikan dengan tenaga medis atau dokter jika Anda memiliki kondisi khusus atau sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan dan gaya hidup Anda, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kesehatanmu adalah prioritas utama.